وقل رب زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mubalek dari Denpasar Bali. Mau menanyakan Ustaz, sebenarnya ajaran doktrin Jogam ini asal muasalnya dari mana? Jika dilihat dari pengakuan mereka, ilmu yang mereka ajarkan itu dari Mekah, dari Darul Hadis, dari Masjidil Haram. Kemudian bagaimana untuk membuktikan kebenaran doktrin mereka? Jazakumullah khairan. Singkat padat aja ini Pak, balik yang pertanyaan terakhir ini. Kalau ajaran takfirinya ini agak apa namanya? Agak misterius nih. Agak misterius. Artinya, dari mana? Itu mulainya sejak kapan? Itu kita juga cuma meraba-raba. Karena apa? Dari pendirinya itu ada petikan-petikan cerita, kisah-kisah yang menunjukkan dia nggak takfiri. Ya, tapi kalau dilihat dari murid-muridnya semuanya takfiri. Nah ini makanya ini awalnya memang nggak takfiri terus jadi takfiri. Nah, atau takfirinya itu sejak kapan ini kita nggak punya data valid untuk ini. Kemudian kalau metode pengkafirannya ini kayaknya baru. Nah, firqah dengan metode pengkafiran seperti Jogam ini kayaknya masih baru. Varian baru. Nah, varian baru ini kalau. Kenapa? Virus jenis baru ya. Ya, jenis baru ini. Soalnya literatur firqah itu belum ada nih firqah seperti Model ini. kayak gini belum. Ini model anyar. Cuplikan. Bisa dikatakan ini memang firqah asli dari tanah Jawa ini. Hasil dari cuplikan. Terus di dalamnya isinya ini gaduh-gaduh. Isinya gaduh-gaduh. Misalnya model takfirinya Khawarij. Walaupun di sisi lain ini kaidahnya nggak sama dengan Khawarij, tapi hasilnya sama dengan Khawarij. Ini. Jadi kalau kaidahnya juga kan mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya kan kalau ngaji ya, pelaku dosa besar nggak kafir. Gitu. Kalau Khawarij pelaku dosa besar kafir. Nah, juga enggak, ini dalam masalah ini kaidahnya kaidah ahli sunnah, pelaku dosa besar enggak kafir. Nah, tapi gimana juga bisa mengkafirkan orang Islam di luar kelompoknya? Nah, masuk dari masalah imamah. Enggak dua imam uripe halal, Islamnya gak sah. Nah, hasilnya akhirnya sama dengan Khawarij, selain kelompoknya kafir banget. Imamahnya Syiah. Nah, kemudian masalah kedudukan imam di dalam Islam mirip dengan Syiah. Nah, mirip dengan Syiah walaupun istilahnya agak berbeda ya. Kalau Syiah itu imamah itu masuk dalam lumayan keturunan rukun iman. Masuk dalam rukun iman. Terus harus turunan Nabi. Nah, kalau di Jogja enggak. Nah, imamah itu bukan rukun iman, bukan rukun Islam, tapi ini syarat sahnya Islam. Nah, lebih parah. Ini lebih parah. Nah, seperti panjenengan namanya varian baru. Jenengan mau sholat, syaratnya wudhu. Nah, berarti kalau belum wudhu sampean nggak bisa sholat. Nah, sama. Jadi kalau dijadikan ini sebagai syarat sahnya Islam, jenengan belum bisa netapi Islam kalau jenengan belum punya imam dan bersyahadat di depan imam. Nah, gitu. Nah ini dia. jadi ini model masalah pemahamannya masalah imamah mirip dengan ini. Kemudian cara-cara membentengi jamaahnya juga mirip dengan Syiah. Iya. Mirip dengan Syiah. Gimana? Jamaahnya ini ditutup aksesnya dari dunia luar. Di Syiah juga sama. Orang-orang Syiah itu mereka
dilarang membaca kitab-kitab kecuali yang ditulis oleh kiai-kiainya, oleh ulama-ulamanya. Bahkan Quran pun mereka nggak boleh baca. Jadi ini di Syiah seperti itu. Kalau di Jogja masih lumayan lah ya. Quran hadis masih baca, Kutubus Sittah masih baca, walaupun yang kemudian untuk penafsirannya, pemanaannya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh kiainya. Ini masalahnya di sini. Kemudian cara menutupi akidahnya juga sama dengan Syiah. Cuma beda istilah. Ya, kalau di jamaah juga pakai istilah fatonah bituluhur. Kalau di Syiah pakai istilah taqiyah, Nah, dan itu dianggap sebagai bagian dari agama. Nah, kemudian dalam masalah misalnya kepedeannya, pokoknya jamaah mesti swarga, mirip-mirip para orang Murji'ah ya. Nah, mirip-mirip dengan orang Murji'ah, pokoknya jamaah mesti swarga. Nah, ini mirip-mirip dengan Murji'ah. Apapun kesalahannya jamaah sama swarga. Nah, kemudian dari cara-cara pengagungan yang berlebih-lebihan, pengkultusan kepada pemimpinnya, tokoh-tokohnya, bulunya terhadap di sini, ini seperti Ghulatus Sufiyah. Ghulatus Sufiyah, sufi yang ekstrem. Campur aduk. Nah, kemudian sebenarnya tadi yang kedua adalah masalah bagaimana cara pembuktiannya. Cara pembuktiannya gampang sekali sih. Di Jogja kan ada teori ilmu itu harus makul. Sekarang pertanyaannya Pak Nur Hasan itu makul apa enggak ilmunya? Ya, kalau ilmunya Pak Nur Hasan itu makul, katanya di Jogja kan makul itu enggak boleh beda sama gurunya kan ya. Ya dirunut saja gurunya Pak Nur Hasan itu katanya siapa? Misalnya Syekh Umar Hamdan. Jadi kita coba cari, ya kita terkait Syekh Umar Hamdan, ajaran Syekh Umar Hamdan itu seperti apa? Kok ternyata yang diajarkan pendiri Jokam itu tidak sama dengan yang diajarkan Syekh Umar Hamdan, berarti ilmunya wis gak mangkul, wis gak sah. Kalau mereka mengaku gurunya itu Abu Sama Abdul Dhahir, ya dilihat saja Abu Sama Abdul Dhahir itu akidahnya seperti apa, ajarannya seperti apa. Kalau nggak sama berarti nggak mangkul, itu saja. Jadi untuk membuktikan benar apa enggak ya gampang. Makanya kan salah satu cara menutupi kebohongan ini adalah apa? Jamaahnya memang nggak boleh tanya. Kita waktu di Mekah ya, sama pengurus-pengurus itu sering diingatkan, hati-hati loh. Dulu Bang Irawan itu dia terpengaruh keluar dari jamaah itu karena sama Mbah Wali sudah dipesan-pesan, nggak usah tanya-tanya kemana-mana, nggak usah belajar di haram, ngaji saja di rumah sama Mbah Wali. Ternyata dia masih nekat, nggak taat, akhirnya terpengaruh. Nah ini kan apa sebenarnya ini? Ini doktrin supaya menutupi untuk menutupi kebohongannya tadi. Dan nggak coba-coba tanya kemana-mana, nggak coba-coba cari informasi kemana-mana. Jadi kalau untuk pembuktian itu saja gampang. Kalau dia mengatakan saya lulusan Darul Hadis atau saya lulusan Haram misalnya, ulama-ulama Darul Hadis, ulama-ulama Haram bagaimana dulu ajarannya? Apakah seperti yang dia ajarkan apa enggak? Kalau enggak ya sudah. Berarti dia memang nggak dari sana. Nah, kalaupun dia dari sana, belajar dari sana, berarti dia sudah meninggalkan ajarannya yang di sana. Nah, berarti ilmunya wis gak mangkul meneh. Oke.